katanya. Tapi kalau kami mikir asa neng keluar katanya. Neng keluar gawat kieu-kieu wae katanya. Nama orang jadi pengusaha yang benar teh jahil kepada Allah. Karena apa? Allah sudah menempatkan di tempat yang terbaik. Kalakah hayat kalakah neangan manusia. Teh jahil kepada Allah. Namun dina hikmah ada nanti makom tajrid jeung makom asbab gitu, itu pendekatan gitu ya. Kecuali kalau mau pindah ada sinyal dari Allah kudu pindah. Misalnya di kantor loba nu ngamusuhan ke rumah gaji leutik gitunya, atasan zalim loba nu ngamusuhan, balik ka imah pamajikan adat-adatan gitu. Nah gaji cukup gitu ya. Terus ibadah kaganggu, salat maghrib kalaka henteu 2 rakaat, 4 rakaat gitu ya. Saking loba teuing pikiran. Nah, itu pertanda Bapak perlu pindah profesi gitu. Ya. Jadi makanya sebaik-baiknya orang adalah yang ridho dengan keadaan. Sebaik-baiknya orang. Nah, kita lanjut ya. Fa'allah ta'ala. Tadi kan. Lalu kata orang tadi yang muncul dari kuburan, fa'allah ta'ala anju'idani kama kuntu. Berdoalah kalian kepada Allah supaya Allah mengembalikan aku pada keadaan semula. Ya, artinya apa? Supaya sakitnya sakaratul maut itu sudah tidak terasa lagi. Wa kana baina ainaihi asarus sujud dan pada saat itu di antara kedua matanya ada bekas sujud. Maut nanti tos 80 tahun, tapi rasa sakaratul maut masih belum hilang, masih karasa. Nah, eta teh jalma nu ahli sujud. Wa qala al-faqih rahimahullah, Imam Abu Lais, semoga Allah merahmati, beliau berkata, wa man aiqana bil mauti, barang siapa yang yakin dengan kematian, wa alima annahu nazilun bihi la mahalata, dan dia mengetahui bahwa sakaratul maut itu pasti datang, tidak diragukan lagi, fala budda lahu minal istidadi lahu bil amali shalihah, maka dia hendaklah mempersiapkan dirinya dengan amal saleh. Wabil istinabi anil amali khabisa, dan hendaklah dia menjauhi amalan-amalan yang buruk. Fa innahu la yadri mata yanzilu bihi, karena dia tidak tahu kapan sakaratul maut itu akan datang. Wa qad bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam syiddatal mauti wa mararatihi nasihatun minhu. Nabi menjelaskan bahwa pedihnya dan pahitnya sakaratul maut itu adalah nasihat darinya li ummatihi, kepada umatnya, likai yasta'idu lahu wa yasbiru ala syada'id dunya, supaya dia mempersiapkan kematiannya dan bersabar terhadap kepahitan dunia. Ya, kepahitan dunia. Jadi makanya selalu ingat kematian, supaya apa? Dalam hidup ini kan seringkali kita ada masalah, ya kan? Seringkali ada masalah, ada dengan teman, dengan saudara, bahkan suami istri. Kalau kita sering mengingat kematian dan selalu disimpan di sini tuh, ini belum seberapa daripada pedih dan pahitnya sakaratul maut. Dan etate saya sampaikan sekali lagi, sakedap deui. Di dalam kitab disebutkan ya, orang itu akan keadaan sakaratul maut nanti kumaha kebiasaan. Dalam kitab Al-Kabah disebutkan, di situ ayat jelema anu sok resep catur. Maka ketika ditalqin, ya fulan la ilaha illallah qul, coba ucapkan la ilaha illallah, tapi jawabnya naon? Sekak. Ya kan? Coba sekali lagi la ilaha illallah, sekak gitu ya. Nah, eta teh jadi abdi ngaji kitab eta teh tos puluhan tahun gitu ya, di zaman dulu lah masih remaja.
Dulu mah terpercaya pun. Masanya sih. Ya kan? Dek syaratul maut gitunya. Jangan-jangan ini mengada-ngada gitunya, kita biasa terpercaya. Masa di dalam saat-saat kritis ketika la ilaha illallah kalahkan sekak. Lamun aya nu tukang gaplek, puntennya tukang gaplek, begitu ditalkin malah misalnya balak genep gitunya. Tapi nyata tuh. Pengalaman Nabi ngatalkin nyata. Tapi ini ngagebek. Jadi suatu hari Abi ngatalkin maaf ya, tukang manuk. Jadi mau isuk-isuk ya. Suatu hari Nabi sakaratul maut, pribados dipanggil. Nabi teh ngopak, la ilaha illallah kikiat. Nyata, Abi ngagebek. Nah, iya ternyata bener anu dibahas Bu Imam As-Sa'di dalam kitab Al-Kabair ternyata benar. Mengkuatan makan tidak masuk akal, betul nggak? Tapi makanya pada ayat sekatul maut tunggulah supaya jadi nasihat. Jadi orang itu semakin yakin Islam itu benar, agama yang paling benar adalah Islam. Begitu dia sebut la ilaha illallah, kalian ngehewat, gitu ya. Jadi lancar ngehewat. Nah, jadi ya tatanya nyata. Wa'adzabul akhirati asyadu min azabil dunya, sedangkan azab akhirat itu lebih ngeri daripada azab dunia. Qala, ini dari Ibnu Musawwir Al-Hashimi qala. Ibnu Musawwir berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala, terus laki-laki itu berkata, ji'tuka litu'allimani min ghara'ibil ilmi. Aku datang kepadamu ya Rasulullah supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang jarang. Ilmu naon jarang, gitu kan. Qala, maka Nabi bertanya, ma sana'ta fi rasil ilmi? Apa yang telah engkau perbuat pada puncak ilmu? Qala, pemuda tadi orang itu berkata, wa ma rasul ilmi? Apa puncak daripada ilmu? Qala, Nabi menjawab lagi, hal arafta rabb? Apakah kamu telah mengenal Tuhanmu? Qala na'am. Qala, terus Nabi bertanya lagi, famadza fa'alta fi haqqihi? Apa yang telah engkau perbuat terhadap hak-hak Allah? Qala masya Allah. Orang tersebut berkata lagi masya Allah. Qala, Nabi bertanya lagi, wa hal araftal mauta? Apakah kamu telah mengetahui apa itu kematian? Qala na'am. Kata orang tadi ya. Qala, lalu Nabi bertanya lagi, famadza a'adta lahu? Apa yang telah engkau persiapkan untuk kematian? Qala masya Allah. Orang tadi berkata masya Allah. Qala, lalu Nabi bersabda lagi, idhab fahkum bima huna. Pergilah kamu dan bijaksanalah kamu di sana. Suma ta'al hatta u'allimuka min gharabil ilmi. Setelah itu, setelah kamu menjadi orang yang bijaksana, kembali kepadaku, aku akan ajari kamu ilmu yang jarang. Falamma ja'u ba'da sinina, maka setelah beberapa tahun dia pun datang lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, do' yadaka ala qalbika, letakkan tanganmu di hatimu, fama la tardo li nafsika la tardo li akhikal muslim. Apa yang kamu tidak ridho terhadap dirimu, maka saudaramu sesama muslim tidak akan ridho kepadamu. Wa ma raditahu li nafsika fardahu li akhil muslim. Dan apa yang kamu ridho terhadap dirimu, maka ridholah kamu terhadap sesama muslim. Fahuwa min ghara'ibil ilmi, dan itu adalah ilmu yang langka. Jadi ilmu yang langka itu kurang kudu ngaraba. Lamun orang ridho ka diri urang, mun urang teu ridho ka diri urang, terus orang melakukan perbuatan ke diri orang yang ridho, maka baturkeun waridho. Lamun urang ridho, maka urang kudu ngaridokeun ka batur. Eta sabda Rasulullah, itu adalah ilmu yang sangat jarang. Gitu ya. Nah, makanya saya selalu bertanya kalau pengajian seperti ini
sing saradar kurang teh gimana, kurang kamana ya. Pengurus masjid tanya, aduh saya sok prihatin di mana-mana tadi pengurus masjid tanya ya, termasuk di tempat saya kuliah berkubu-kubu beda mazhab mahiji pindah ka imam ya kan, ya majelis imam. Sekitar 2 minggu lalu yang bering didatangnya udah 8 orang, katanya mantan pengurus masjid, mantan pengurus masjid. Kebetulan saya baru saja selesai membangun masjid hari Minggu kemarin, baru diresmikan. Pak Ustaz, saya mau memakmurkan masjid atau nuhun alhamdulillah. Tapi ngobrol-ngobrol karena dia kecewa dari masjid sebelah, jadi ingin menunjukkan kalau nanti apa yang dia lakukan lebih hebat. Saya bilang kalau begitu mah mau saya mau izin. Saya tadinya perlu diobatan dulu, ubaran dulu, saya karena mana nama purgen masjid. Baik itu mana naonan, ya kan? Sering goreng sama pengurus masjid, makanya selalu saya ingatkan kepada kematian. Ya, ingat Bu ya, ingat Pak Bu, semua keributan dunia ini bermuaranya ke kadunya. Dunia teh tilu hiji duit, harta, nuka 2 pangkat, nuka 3 kahormatan. Tak urang di masjid merebutkeun naon? Duit lain, makanya rek merebutkeun kotak amal. Mungkin ya kan? Kotak amal lagi gede mereka merebutkeun pangkat, da eueuh. Misalna teh ketua DKM diberi pangkat kolonel kan eueuh, ya kan? Paling memperebutkeun kehormatan. Nah ieu kehormatan. Misalnya, mari misalnya kurban. Tahun kamari mah kurban teh ngan 5 misalnya. Punten ieu mah dalam saudara sidil ya. Ingin ke tenan naon sadar. Kamari misalnya di dieu sapi 5, domba 10. Tahun kamari, tahun ieu sapi 10, domba 50. Wah, panitia merasa lebih maju. Nah, eta ngaranna kehormatan. Mun dina ilmu tasawuf sing saha jalma masih mika cinta kanu kahormatan dunya, masih mika cinta kanu pangkat, masih mika cinta kanu harta, kanu duit, maka eta jelema can sampurna iman. Can sampurna. Dan kadang-kadang balik lagi kata saya tadinya, kalau ucapan bisa dipegang, materai moal aya. Kadang-kadang da loba jelema teh ngomong nama zuhud, pikiran itu pangukina, gitu ya. Makanya harus ada kiat-kiat. Jadi hirup teh kitu tahu terus sudah naik, muncak, gitunya, diajak terus, gitunya, sampai ngelatih zuhud, ngelatih qanaah. Begitu di puncak mawar. Nah, hidup teh gitu. Entong di dia terus, apalagi memenuhi, dicager-cager hati-hati. Nah, makanya di Al-Quran loba nu salah memahami tafsir. Di Quran innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu merubah anfus. Ari anfus teh naon? Ya, ari anfus teh bisa diartikan hati, bisa diartikan jiwa, bisa diartikan ruh. Cuman orang sok salah tafsir seolah-olah eta ayatnya keur jelema miskin. Mun aya nu hirupna susah wae kaluar dalil eta. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum. Bukan itu, justru yang dimaksud merubah anfus, pola pandang, pola pikir, bagaimana kita bertetangga, tong loba teuing pikiran, teu nyeri hatean, gitu ya. Makanya saya sering ya pengurus masjid marbot gitu ya, sering marbot di upahan saya. Dan maklumnya jelema di urang mah kamar marbot teh sangat sepele. Kamar marbot teh padahal eta teh marbot teh mun di hadapan Allah mah jalma nu mulia, kudu dimuliakeun eta teh. Marbot teh. Jadi sok aduh Ustaz tadi kasinggung sebenarnya gitu nya. Udah naik imaman karena saya tidak ada, dia maju anu nari saklewang atau jadi imam gitu ya. Padahal main nate karek rek harita sebab saya tidak ada. Saya udah kamu tong lo penting pikiran, tong lupa jadi hatean, geus
Nah, itu yang dimaksud dengan merubah anfus teh eta. Lain merubah nasib, termasuk merubah nasib, tetapi yang dimaksud lebih kepada kalau sudah kaya, bagaimana cara menggunakan kekayaannya. Kalau punya jabatan, bagaimana cara menggunakan jabatannya. Kalau dia punya kehormatan, bagaimana cara mengelola kehormatannya. Itu merubah anfus, merubah nama sombong, yang menjadi tawan gitu ya. Nah, hari Minggu ketemu sama sesama ustaz gitu ya. Dulu mah kurang deket yang saya dan merasa yang dia mah baru asa sombong gitu nya, asa eksklusif. Terus keras gitu nya, main sama keras cocok we. Begitu panggil harus sepanggil saya puluhan tahun terpanggil. Ayeuna ternyata sudah berubah. Bahwa serius wae, sotik bid'ah, sotik bid'ah. Begitu ketemu teh ada negatif iya sih. Saya pas ketemu agak berubah jadi beda ini mah. Nah, itu namanya berubah anfus tadi. Jadi lebih toleran, gitu ya. Jadi lebih ramah. Nah, itu namanya merubah anfus. Jadi ayat untuk orang miskin saja, ayat untuk kita semua supaya merubah anfus. Merubah pola pikir, merubah hati gitu ya, supaya kita lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Warawa, ini saya loncat-loncat, yang lihat kitab saya loncat-loncat ya. Fabayana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjelaskan anal istidad lil mauti min ra'sil ilmi. Sesungguhnya mempersiapkan kematian itu adalah bagian dari puncak ilmu. Dari puncak ilmu adalah mengingat kematian. Ya. Jadi mun aya hiji jalma ilmu luhung, tapi jika jelema anu bakal hidup salidana, eta ilmu can di puncaknya. Orang-orang yang selalu mengingat kematian pasti tahu itu. Ya. Makanya dulu gitunya, zamanna ya masih muda. Dulu mah kadang-kadang puntennya ke almarhum guru yang moga-moga Allah maghfirlah. Dulu mah sok asa ngadumel gitu. Setik-setik abdi, setik-setik abdi. Aya guru anu teu nu absen teu ngajar abadah. Aya teh nu maot kita bantuan. Pokona bagala masa capek gitu nya bagala nya. Saya deui. Aya khatib Jumat teu datang, saya tidak ngabadah. Tapi ternyata akhirnya karaos. Jadi istilahnya banyak pelajaran. Setiap orang yang saya urepkeun itu selalu sampai sekarang saya udah puluhan kali ngurepkeun orang gitunya. Tapi terakhir kali si bagian kepalanya saya lihat itu masih sekarang masih ada gimana? Ya kan si ibu ini misalnya kan dibuka gitu kan. Kelihatan ini wajahnya, si bapak ini kelihatan, gitu ya. Jadi hati itu semakin ingat, semakin tawat, gitu ya. Bahkan ada seorang tabiin di rumahnya tuh sengaja membuat kuburan di rumah. Terus beliau mah kalau di rumah teh lukisan dari pertama lahir sampai ke liang lahat. Jadi lukisan ibunya lagi ngandung itu boleh saya juga kalau punya modal ingin gitu ya. Lukisan ibunya lagi mengandung, udah gitu dia lahir, terus orok anak-anak dewasa, terus ibadah sampai kakek-kakek, terus meninggal. Jadi kalau dia malas beribadah, dia lihat. Begitu dia turun ke kuburan gitu ya, ke liang lahat. Lalu dia tiduran di situ. Lalu dia berkata kepada dirinya, nih, kalau kamu malas beribadah, nanti suatu saat kamu akan seperti ini, gitu ya. Tapi dah orang macam mana sieunnya? Saya tahu sieun. Kalau kasihan gitu ya orangnya. Nah, justru ketika melihat seperti itu teh, justru harus semakin ingat. Coba mulai sekarang tongsian kujurik, ya, tongsian kujurik. Ya. Ayo ngomong. Jadi mun panggil pocong gitu, masya Allah. Astagfirullah, kurang makasih gitu ya. Entah malah jadi sieun. Ya. Lamun patepang jeung pocong, sebenarnya mah eueuh kali itu nah satu cang pocong
ya. Atau logikana atuh buat ayeuna pocong teh aya atuh masjid teh sepi atuh meureunnya karena rek inget ka masjid subuh-subuh gajlong. Gitu rek bapak di keluar itu rek masjid gajlong di keluar itu masjid gajlong. Untungna masjid teh jadi sepi. Ya kan namun benar pocong teh aya tapi da eueuh. Sikuring kan bumi daerah sepi. Mun ka masjid jami naik motor. Tapi alhamdulillah dugi ka ayeuna teu pernah ningali perkara itu. Nah, waruwiya dan diriwayatkan an Abdullah ibni Musawir al-Hashimi qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat. Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, faman yuridillahu an yahdiyahu, barang siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, pasti Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya. Jadi artinya kita ini bisa memeluk Islam karena hidayah Allah, dan Allah ingin ketika kita menjadi orang Islam, makanya bersyukur. Ya. Bahkan di dalam orang Islam sendiri dipilih lagi. Ya. Kita mungkin hampir jarang ya hari Jumat di jalan gitu ya, jarang. Jadi paling pami jarah gitu ya, jarang kawali songo Jumahan sok di jalan jadi teh Jumahan. Kan ada nuju saparpan Jumahan teh sunah gitu nya. Nah, eta begitu di bis teh ningali jami-jami orang Islam teh loba nu ngarongkrong keneh. Batur rumah jarumahan main nama ngarokok biasanya ngarokok iyak-iyakan. Nah, kunaon maranehna teh Jumahan itu karena Allah tidak mau disujudi disembah oleh itu orang sebenarnya. Jadi ketika kita bersujud gitu ya, jangan pesimis sujud kita tuh tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Yang membuat kita sujud itu Allah. Karena Allah ingin kita sujud, maka kita harus yakin sujud kita ini diterima oleh Allah. Karena apabila Allah tidak ingin kita sujud, maka kita tidak akan sujud. Makanya jangan berhenti bersyukur kepada Allah, walaupun syukur itu milik Allah. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Dan barang siapa yang Allah ingin menyesatkannya, Allah jadikan dadanya sempit ya. Sempit lagi susah. Ini surat Al-An'am ayat 125. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala nurul Islam al-qalba." Apabila cahaya Islam telah masuk ke dalam kalbu, infasaha wa syaraha, maka hati tersebut menjadi bahagia dan lapang. Kalau cahaya Islam sudah masuk ke dalam hati, maka hati menjadi bahagia dan lapang, gitu ya. Karena sin kuring mah menuju bahagia gitu ya, rasa bahagia, ya Allah, ya, makanya mun ngadoa asa isin. Bahkan pas lami tara ngadoa nyukeun rezeki sanes sombong ka Allah, kan isin. Gitu ya. Ayeuna misalnya teh bebados subuh-subuh buka gitu ya. Terus ke masjid imaman ada siang ngajar santri dugi ka 12 terus istirahat, terus ke pada asar ngabulukan deui, terus ke maghrib pindah ke masjid Asapa dugi ka isya, terus itu pulang wih ka bumi macam-macam kita pulang dan ke subuh gitu terus asa nikmat gitu hidup teh. Nah, makanya urang tiasa kitu teh pribados tiasa kitu teh Allah menakdirkeun, Allah memasihan hidayah. Namun Allah mau memasihan hidayah mustahil urang bisa seperti itu. Makanya setiap kita wajib bersyukur. Nah, orang yang paling baik keadaannya nanti di alam kubur itu adalah orang yang paling ridho terhadap keadaannya. Bahkan apabila orang itu dalam keadaan sulit di dunia, terus dia ridho, ya, maka di alam kuburnya itu lebih baik daripada para ulama dan ahli. Dalam apa? Dalam kitab Ar-Ruh. Jadi suatu hari ada seorang pemuda meninggal dunia, dikuburkanlah karena pemuda ini soleh, kita dikuburkan. Kiri kanan depan belakangnya itu adalah kuburan para ulama. Lalu malamnya bapaknya yang sama-sama soleh bermimpi. Nah, seanak itu dari kuburannya itu keluar cahaya.
dan cahayanya menerangi seluruh pekuburan. Lalu bapaknya bertanya, terus si anak itu duduk di atas pekuburannya. Ini mimpi, ditanya ke bapaknya, kenapa kamu bisa begitu gitu ya? Bukankah yang di depan, belakang, kiri kanan itulah para ulama? Apa jawabnya? Aku diberitahu oleh malaikat yang bertanya kepadaku, karena ketika aku hidup, aku banyak mendapatkan kesulitan. Aku tidak pernah minta diringankan, tetapi aku ridho dengan takdir Allah. Makanya menurang ditimpa musibah, masalah gitu ya, anu hade banyak jalani gitu ya, tong minta diringankan. Karena ada hadis ya, barang siapa yang ketika ditimpa musibah lalu dia itu dia jalani dan tidak minta diringankan, maka dia akan masuk surga tanpa melihat sirat, tanpa melihat hisab, tanpa melihat jahanam. Jadi begitu dibangkitkan, disuruh jalan, tahu-tahu sudah berada di depan pintu surga. Syaratnya dua. Satu, ketika tertimpa musibah tong minta diringankan. Yang kedua, tidak melakukan dosa walaupun tidak ada yang melihat. Dua. Nah, seperti itu ya. Qala Syaqiq Ibnu Ibrahim wa faqani nasu fi arba'ati asya'in qaulan. Orang-orang sepakat denganku tentang 4 perkara dari perkataan. Walau wa khalafuni fiha fitnah, tetapi mereka menyelisihiku dalam perbuatan. Jadi ucapannya sepakat, tapi perbuatannya menyelisihi. Jadi tadi ya, ucapan itu harus dipegang, perbuatan dibuktikan. Nah, kata Syafiq Ibnu Ibrahim, orang-orang itu sepakat dengan 4 perkataanku, tapi dia menyelisihi perbuatannya. Ahaduhuma, yang pertama, annahum qalu, bahwa mereka itu orang itu berkata, inna abidullah ta'ala, kami ini hamba-hamba Allah, wa ya'maluna amalal ahrar, tetapi dia melakukan amalan-amalan yang diharamkan. Jadi ucapannya mengatakan saya hamba Allah, tapi perbuatannya melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Wasani yang kedua, qalu, manusia berkata, innallaha kafilun bi azraqina, Allah itu yang mencukupi rezeki kami. Wala tatma'innu qulubuhum illa ma'a syai'in minad dunya, tetapi hatinya tidak pernah tenang kecuali dia memiliki dunia. Seueur kan gitunya, rezeki mah di tangan Allah. Gitu ya, berijing deg-degan nanti teman. Ya kan? Deg-degan kata ya, mau kana dunya. Ari lisan mah bener. Rezeki di tangan Allah. Wastali sunnah ketiga, qalu, manusia berkata, innal akhiratu khairun minad dunya, sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wa hum yajma'unal mala lidunya, tetapi mereka mengumpulkan harta dunia. Kumpulkan harta. Ya, kalau dimanfaatkan untuk kebaikan ya itu baik, gitu ya. Sok sing balik kaya. Jadi orang Islam tidak boleh juga menolak kekayaan. Ya. Tidak boleh menolak kekayaan. Misalnya Allah takdirkan, Allah pertemukan dia dengan pengusaha besar sehingga usahanya akan diangkat menjadi lebih maju, gitu ya. Terus ditolak, mereka tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh itu juga. Karena segala sesuatu itu Allah sudah menempatkan pada tempatnya tadi. Jangan berpindah maqam sampai Allah yang memindahkan. Kalau tidak, maka dia termasuk jahil kepada Allah. Warabi'u, dan yang keempat, qalu, manusia berkata, la budalana minal maut, kita ini pasti akan mati. Wa ya'malu a'mala qaumin la yamutu, tetapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang yang seolah-olah mereka tidak akan mati. Jadi teringat bakal maut. Nah, ini satu lagi lah ya, metong itu ini. Wa dzukira anna Isa alaihissalam kana yuhyil mauta biiznillah ta'ala. Diceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu pernah menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah.
Faqala lahu ba'dul kafarah, beberapa orang kafir berkata kepada Nabi Isa, innaka ahyaita man kana hadisul maut. Sesungguhnya kau telah menghidupkan orang yang mati dan berbicara dengan orang yang mati. Wa la'allahu lam yakun mayitan. Padahal bisa jadi mereka itu belum mati, gitu ya. Tapi mereka masuk udon, kata dia itu belum mati, makanya bisa berbicara sama kamu, kata orang kafir kepada Nabi Isa alaihissalam. Fa'ahyilana min man mata fi zamanil awal. Kalau begitu sekarang buktikan, hidupkan orang yang telah lama mati. Faqala, maka Nabi Isa berkata lahum kepada mereka, ikhtaru man syi'tum. Pilih oleh kalian siapa yang harus aku hidupkan semau kamu. Coba tunjuk kuburan mana. Qalu, mereka berkata, ahyilana Sam ibn Nuh. Hidupkan untuk kami Sam ibn Nuh. Jadi Sam ini putranya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu putranya 4. Sam, Ham, Yafet, Kanan. Nah, Kanan dilelepkeun ke Allah, ya kan? Tinggal 3. Sam, Ham, Yafet. Nah, urang konon katanya orang Indonesia turunan Yafet. Ya kan? Kalau Sam itu orang Eropa, katanya kalau Ham orang Afrika. Nah, kalau orang timur termasuk kita itu turunan Yafet. Ya. Nah, lalu mereka meminta supaya Ham, anaknya putranya Nabi Nuh, supaya dihidupkan. Faja ila qabrihi, kemudian Nabi Isa mendatangi kuburnya. Wa shala raka'ataini, kemudian Nabi Isa salat 2 rakaat, wa Allah taala, kemudian beliau berdoa kepada Allah taala, fa ahya Sam ibn Nuh, maka Sam ibn Nuh pun kembali hidup. Fa'idha rasuhu waliyatuhu qad ibyaddata, dan pada saat itu kepala dan jenggotnya memutih. Ya, dan pada saat itu orang belum mengenal yang namanya uban. Jadi di zaman hari itu jelema teh rambut lamun teu hideung pirang. Jadi belum ada orang yang beruban di zaman hari itu. Jadi begitu keluar itu Sam ibn Nuh, jenggotnya putih, rambutnya putih, aneh. Itu apa? Kenapa putih? Gitu ya. Fakira kemudian ditanya, mana apa itu? Gitu ya. Kenapa rambutnya putih, terus jenggotnya putih? Fa'ina syaiba lam yakun fi zamanika. Nah, karena yang namanya uban tidak dikenal pada zaman itu. Qala, maka Sam berkata, yang tadi bangkit dari kuburnya, sami'tu nida, aku mendengar orang yang memanggil. Fadzanantu annal qiyamata qad qamat, dan aku menyangka bahwa telah terjadi kiamat. Wasyabasha ra'si waliyatihi min hayatihi, maka rambut kepalaku dan jenggotku memutih karena saking takutnya, gitu ya. Saking takutnya hari kiamat sampai kepala, rambut dan jenggotnya itu memutih. Fakila, lalu dia ditanya, mundu kam anta mita. Nah, mita artinya dimatikan. Awas pengembaraan mita ya. Mita artinya dimatikan. Itu macam saja namanya fi'il majhul dari mata. Kalau mata artinya mati, kalau mita artinya dimatikan. Mundu kam anta mita. Semenjak kapan kau mati? Qala, maka Sam menjawab, mundu arba'ata alafi sana, semenjak 4.000 tahun yang lalu. Jadi Sam ini sudah meninggal 4.000 tahun yang lalu. Wa ma dhahabat anni sakaratul maut, tetapi belum hilang dariku sakitnya sakaratul maut. Wa yuqalu, maka dikatakan, ma min mu'minin yamutu ila waqat aradat alaihi hayatu wa ruju ila dunya. Tidaklah seorang mukmin itu mati kecuali dia itu akan berpaling, dunia akan berpaling kepadanya dan dia supaya minta dikembalikan ke dunia. Faya karabuan laki min syiddatil mauti illa syuhada, dan dia itu tidak akan suka mengalami sakitnya kematian kecuali para syuhada. Fa innahum lam yajidu syiddatal maut, karena para syuhada itu tidak akan merasakan sakitnya kematian. Nah, makanya tuh ada orang-orang yang kan begini ya. Kita juga tetap harus berpikir, harus kritis.
Katanya yang namanya sakratul maut itu sakitnya bagaikan dibacok 300 kali bacokan pedang. Tapi kunaon aya nu seuli gitu ya, nu anu senyum gitu ya. Ada yang begitu indah gitu ya si wajahnya itu, bahkan ada yang meninggal lebih ganteng, lebih cantik daripada ketika masih hidupnya. Kenapa gitu ya? Kan katanya tadi yang 300 kali bacokan pedang itu orang beriman gitu ya. Nah, itu tadi ketika dia sakratul maut, dia perlihatkan calon tempatnya nanti di surga. Sehingga pada saat itu kematian lebih dia cintai daripada kehidupan. Nah, pada saat itulah dicabut nyawanya, maka dia tidak merasakan yang namanya sakitnya sakratul maut. Nah, tapi balik lagi tidak bisa dibuat. Tidak bisa misalnya nanti saya kalau sakratul maut saya akan mencintai akhirat daripada dunia, nggak bisa. Ya, tidak akan bisa. Ya. Tidak akan dibuat-buat, itu akan dibuktikan dengan amal kita. Wa ma dhahabat ani sakaratul maut, ya sudah. Fa innahum lam yajidu syiddatal mauti fayatamannawna rujua likay yuqatilu saniyan fayuqtalu. Nah, para syuhada itu tidak merasakan sakit dan sakaratul maut dan mereka berharap bisa kembali hidup, kemudian berperang untuk yang kedua kalinya dan terbunuh lagi. Ya, kalau para syuhada. Nah, jadi artinya kalau kita ingin ya, nah ini mah yang kita bicarakan adalah agama, nasihat. Abdi kan tegaduh pengalaman sakaratul maut ya. Nah, semua kita juga hanya sekali merasakan kematian gitu ya. Ini mah agama, dan agama kalau kita seorang muslim wajib untuk meyakini. Nah, jadi apabila kita ingin tidak merasakan sakit dan sakaratul maut, tadi satu ya, kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah rindukan, maka orang tersebut akan rindu kepada Allah. Maka ketika dia sakaratul maut, dia lebih memilih kematian daripada dunia atau kehidupan. Maka pada saat itulah sakaratul maut tidak akan terasa. Namun bahasa kerennya mah seperti dihipnotis ya, seperti dihipnotis. Seperti inilah. Sekarang kalau orang mau umroh itu paling tidak disuntik nanti 4 kali aja. Ibaratnya tanggal 25 badai kabimbing tapi luka jangan luka itu gitu. Kan asal nama cukup dosis 2 tapi kaping 8 kamari minimal kena booster. Orang nanti nggak booster kudu aya booster kedua deh. Gitu ya. Jadi minimal kena 4 kali ya kan. Dosis 1, dosis 2, booster terus meningitis. Gitu kan? Kan eta teh kan segernya jalmi anu sieun ku jarum suntik. Tapi karena kangen kepada Masjidil Haram, ingin ke Madinah, ingin ziarah ke kubur Nabi, maka rasa disuntik itu, walaupun sebenarnya mah nyeri gitu ya, rasa takut itu kadang-kadang hilang. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu sakitnya sakratul maut ya. Lamun disimulkan apa diberikan contoh lah. Saking kita ini ingin bertemu dengan Allah, jadi Allah Allah kangen terhadap dia, Allah cinta kepada dia, Allah tanamkan rasa ingin bertemu dengan Allah, sehingga sakitnya sakaratul maut sudah tidak terasa. Karena yang ada dalam hati dan pikirannya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu harus kita inginkan, harus kita berdoa. Makanya selalu kan Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma khtim lana bil iman, wahtim lana bil Islam, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah akhir hayatku dengan husnul khatimah. Ya, selalu itu. Jadi mau doa Pak, kudu diatur doa teh. Misalnya kieu punya doa 100 di list. Mun maghrib doa ieu, mun isya doa ieu. Walaupun ada doa-doa yang tiap 5 waktu teh harus selalu dibaca, tidak boleh tidak. Itu salah satunya doa mohon ampun, doa istighfar sama tong kaliwat tiap salat 5 waktu. Nah, tetapi mempunyai doa 50 gitu ya. Maka setiap salat 10 baca. Nanti maghrib beda deui 10 deui. Nanti isya
beda di 10, subuh beda di 10. Jadi tinu sapoe teh 50 doa teh kabaca sadaya. Tahun maghrib lah doa teh lain sanes salah. Nah, jadi supados si doa teh sadayana kabaca. Kan urang teh seueur hajat ka Allah tanya. Nah, seueur hajat kan doa. Jadi doa teh sadayana kabaca, mudah-mudahan ku Allah diijabah doa orang sadayana, terutama urang ke karena ya temana syiddatus sakaratul maut ya, pedih sakaratul maut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diringankan ketika sakaratul maut. Dan ini menjadi pelajaran buat kita, tolong catat bagi orang yang sedang kesulitan, bagi orang-orang yang sedang dihimpit hutang gitu ya. Tapi tong jadi jongjon teu dibayar ya kan, gara-gara ingat sakaratul maut gitu ya. Tapi harus selalu ingat penjelasan Kanjeng Nabi, sabda Kanjeng Nabi bahwa dibandingkan kepahitan dunia sepahit apapun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan ketika sakaratul maut. Gitu ya. Nah, ini juga menjadi nasihat terutama buat saya ya. Buat saya mudah-mudahan semakin hari semakin lebih baik, minta doa dari semuanya, mudah-mudahan istiqomah. Yang namanya ujian itu bukan hanya dalam bentuk yang tidak enak. Ujian itu jauh lebih berat ujian yang mengenakan daripada ujian yang tidak mengenakan. Ya. Perjalanan hidup gitu ya, perjalanan hidup. Dulu misalnya mohon maaf dulu mah belum dimuliakan gitu ya. Nah, itu dianggap ujian, asa berat gitu ya. Jadi orang istilahnya mah kan pribados mah memang aki aya tuluran ulama tapi bapak sanes gitu ya. Jadi di aki tuluran ulama terus paman segala sanes teh aya di TKI kan. Jadi sempat terputus. Jadi silsilah keulamaan kami itu sempat terputus. Aki putus, tapi aya deui katanya. Nah, dulu di zaman muda banyak ujian-ujian yang tidak mengenakan. Nah, ketika diuji asa berat, asa pahit gitu hidupnya. Tetapi begitu istilahnya mah Allah sudah muliakan gitu ya, dihormat, banyak dihormati, justru itu jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Karena apa? Kalau kita diuji dengan ketidakenakan, kita berdoa kepada Allah. Tapi kalau kita diuji dengan kemuliaan, diuji dengan materi, kadang-kadang lupa. Nah, kadang-kadang misalnya pernah gue yang rancangan panggil nama, iya, padahal mau aja ada baturannya, sok ayat tak, orang tak ustaz, panggil tak ustaz, nah sok ayat kertek gitu, bisa jadi itu bakal hilang. Makanya ujian kehormatan itu jauh lebih berbahaya daripada ujian kepahitan, gitu ya. Nah, makanya bagi orang-orang yang sedang diuji dengan kepahitan hidup selalu ingat, ya. Dan selalu ingat juga bahwa Allah tidak akan menguji seseorang itu melainkan diuji sesuai dengan kadar kekuatannya, gitu ya. Apalagi cuman diuji dengan masalah materi lah, ya. Makanya nih. Ciri-ciri orang yang hatinya tentrem, tahu? Ciri-ciri orang yang hatinya tentrem, nah, siap-siap ya. Nah, tentrem dan kira-kira ya. Ciri-ciri orang yang hatinya tentrem. Lamun boga duit biasa wae. Lamun teu boga duit teh susah. Nah, eta ciri jelema. Tos aja gitu. Boga duit biasa wae gitu ya. Punya duit juga ya kan, tidak punya duit tidak merasa susah. Nah, itu pertanda orang itu hatinya tentram. Dek boga duit, dek itu sama wae. Karena apa? Apalagi coba perhatikan orang-orang yang banyak duit, ya, kebanyakan duit Anda ada disimpan. Benar nggak? Nah, betul sakumas, sapiri, ya, makan di hotel berbintang paling sebarang, ya. Untuk makan di hotel berbintang itu tidak perlu punya uang 100 juta. Boga 1 juta cukup. Ya kan? Berarti orang-orang loba itu loba teman di sini. Gitu ya. Menikmati saha? Keturunan gitu ya. Nah, di Bandung saya komplek Nagoresoah, komplek perumahan gitu. Pendiri nama pasti aya, anu nikmati saha icu-icuna. Padahal baheula akhirnya berjuang mati-matian yang mendirikan perumahan. Nah, makanya
mulai sekarang mulai diberesan gitu hati itu ya, mulai diberesan, hilangkan kecintaan terhadap dunia, mulai sabar dengan ujian-ujian Allah, sebisa mungkin jangan minta diringankan gitu ya, walaupun itu teh berat ya. Sin kuring sempat ngadoa ke Allah tahun kemarin waktu positif COVID dirawat. Sebelum dirawat, waktu masih sehat sebelum dirawat, pernah berdoa ke Allah karena membaca hadis sebetulnya. Jadi barang siapa yang dia itu sakit terus dia ridho, maka sakitnya itu akan menghabiskan dosa-dosanya. Maka beruntunglah orang yang sakit sebelum kematiannya. Nah, begitu membaca penjelasan itu, ya Allah, sebelum kematian mudah-mudahan Nabi masih beringeula. Ai batur mah kan dibaliknya. Saya mah waktu nyusahkeun anak, nyusahkeun pamajikan, saya mah hayang langsung maot sakloba nu kitu nya. Ya kan? Padahal cek penjelasan mah mun jelema eta gering heula, terus ikhlas gitunya, maka ketika dia meninggal bersih awakna. Nah, sin kuring ngadoa cenah kitu, ya Allah, menjelang apabila waktunya telah tiba, saya mah berilah aku penyakit cek saya mah hayang gering heula. Nah, kemarin pas COVID itu kuat. Untuk nanti ngadoa ya Allah sembuhkan aku batal. Kata mah bahasa kergering di rumah sakit teh Syekh Ali Jabir maot astagfirullah ya Allah. Buki sieun kitunya. Ternyata sieun. Di rumah sakit lihat deui kabar terus Ustaz Kiai Haji Tengku Dzulkarnaen. Nah, itu tapi dirawat. Maot deui. Aduh ya Allah astagfirullahaladzim. Asa beki deukeut itu ka mata sieun. Sieun deg-degan itu. Pokona wis bacaan gitu terus dengan zikir. Alhamdulillah masih diberikan umur gitu ya. Jadi ingat kalau segala dosa pernah kiri gitu ya. Ternyata batal gitu ya. Baru dikasih COVID guys, kuat karena kan engap gitu ya, engap jadi susah napas, pakai alat bantu begitu dibuka sesak lagi gitu ya, buka sesak lagi padahal terus berazam, lamun gering ditahan saya mau minta cager gitu ya, supaya bisa nggak hangus dari semua dosa-dosa, ya ternyata kuat ya. Jadi jika nama doa anak perlu ditambahan, ya Allah berikanlah aku kekuatan ya. Seperti orang-orang yang ingin mati syahid ya, pame sen goreng kunut nazilah, suka ada tuh doanya, Allahumma atina fursatan, Allahumma atina fursatan minasyuhada. Ya Allah berikanlah kesempatan kepada kami menjadi seorang syuhada. Tetapi menjadi seorang syuhada teh kalau kita lihat gitu ya, di pemerintahan, di sejarah, di kitab, banyak orang-orang yang matinya mengerikan. Anu cokel matana, anu cabut kukuna, aya nu pejet sirahna, itu anu dipenggal kepalanya, sieun we dipikir-pikir gitu ya. Aya jamaah ditebang begitu. Wah, Bapak syuhada, Allahumma atina fursatan dan syuhada, amin tadi tenyahuan mayat ya gitu kan. Nah jadi akhirnya sok ditambahan doa, ya Allah berikanlah kesempatan kematian jadi seorang syuhada, apabila kematian itu mengerikan, berikan aku kekuatan dan kesabaran untuk menghadapinya. Karena apabila Allah sudah memberikan kekuatan, Allah memberikan kesabaran, insya Allah rasa takut itu akan hilang, ya kan. Rasa takut itu akan hilang. Mungkin bagi kita yang rasa takutnya belum dihilangkan oleh Allah, mau percaya kayak orang-orang yang rasa takutnya sudah tidak ada. Nah, padahal tapi ada orang-orang yang sudah tidak peduli gitu ya. Yang penting Allah. Yang dipenjara, yang disiksa, yang penting Allah. Nah, hendaklah kita berdoa gitu ya. Minta supaya husnul khatimah, minta kematian kita sama dengan kematian syuhada. Nah, karena barang siapa sabda Rasulullah, barang siapa yang memohon kepada Allah kematian seperti syuhada, maka dia akan tercatat matinya sebagai seorang syuhada walaupun mati di atas tempat tidur. Gitu ya. Jadi kalau dia berharap walaupun mati di tempat tidur tetap syuhada. Gitu ya. Tetap mati syahid. Nah, itulah ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah ya, sadayana wae tempat dia
Dan saya selalu mengingatkan kematian itu kita mendatangi kuburan kita, bukan kuburan yang mendatangi kita. Ya. Jadi kuburan kita tuh sekarang sudah menunggu, selangkah demi selangkah kita menuju ke sana. Ya. Cuma kita tidak tahu di mana kita akan dikuburkan. Apabila Allah sudah menentukan bahwa kita akan mati di sebuah tempat, maka Allah akan takdirkan orang tersebut ada urusan ke tempat tersebut. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.